Profesor Rahman, Ibu Grace, dan Ibu Bapak dosen sekalian, serta adik-adik. Ini dari satu jurusan kah atau satu fakultas ini? Ya, satu jurusan. Satu jurusan, satu departemen. Oh, satu departemen ya, Bu ya. Oke deh. Baik, saya akan membawakan materi Human Resources, jadi highlight-nya saja, garis besarnya saja. Jadi nanti kalau seandainya Bapak, Ibu, atau adik-adik sekalian punya pertanyaan, silakan disampaikan seperti itu. Karena kami juga tidak mengetahui apa kebutuhan dari adik-adik terkait Human Resources. Kami akan menyampaikan garis besar dan beberapa item yang menjadi best practice yang kami lakukan di sini. Kalau ada hal detail yang ingin diketahui, nanti silakan. Seperti itu. Saya akan share sedikit presentasi di sini terkait Human Resources. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Layar saya sudah ya. Nah, sudah kelihatan ya? Sudah. Nah, jadi kalau adik-adik, Bapak Ibu melihat ini adalah salah satu karyawan PT Tim Primakul ya. Nah, jadi dia tersenyum sambil mengerjakan tugasnya, itu dia. Ya, jadi ini sebagai pengantar dalam presentasi saya. Jadi ada 3 bagian nanti yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu overview tentang KPC. Informasi singkat terkait KPC seperti apa, visi misinya dan lokasinya seperti apa nanti akan saya sampaikan. Yang kedua itu nanti tentang operasional PT KPC. Utamanya itu di proses penambangannya. Jadi singkat saja untuk poin 1 dan 2 ini sebagai pengantar. Mungkin nanti pengantar-pengantar ini juga akan diulang sedikit-sedikit di bagian marketing oleh Ibu Tina dan juga nanti Mas Boni seperti itu. Baru bagian ketiga nanti akan disampaikan terkait Human Resources atau pengelolaan sumber daya manusia. Ya, kita lihat yang bagian pertama. Jadi KPC sebagai organisasi tentunya dibentuk atau didirikan dengan tujuan. Apa yang menjadi tujuan PT KPC, tujuan jangka panjangnya atau yang sering disebut dengan visinya itu bahwa KPC ingin menjadi produsen batubara terkemuka Indonesia yang memenuhi kebutuhan dunia dan memberikan nilai optimal bagi semua pemangku kepentingan. Jadi inilah yang menjadi tujuan jangka panjang dari PT KPC. Jadi pasti nanti adik-adik yang akan mendalami terkait organisasi itu biasanya akan mendapat materi tentang visi dan misi seperti itu. Dan dalam usaha untuk mencapai visi tersebut, maka KPC menerapkan yang namanya misi, yaitu cara bagaimana mendapatkan visi atau tujuan tersebut. Karena bisa saja orang ingin mendapatkan satu tujuan dengan cara yang baik atau dengan cara yang tidak baik, seperti itu. Di sini KPC ingin mendapatkan tujuannya atau visinya dengan cara yang baik, seperti itu. Yang pertama itu KPC sangat concern terhadap yang namanya aspek sekarang itu namanya K4L ya. Keselamatan, kesehatan, dan keamanan lingkungan seperti itu, dan lingkungan. Jadi HSES seperti itu. Itu yang misi pertamanya. Misi yang keduanya itu adalah memelihara tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance seperti itu. Jadi bagaimana KPC bisa menjadi perusahaan dengan tata kelola yang baik. Yang ketiga, sudah tentu di mana saja yang namanya perusahaan pasti menginginkan imbal balik dari usaha yang dilakukan. Makanya KPC akan berusaha untuk mengoptimalkan nilai bagi semua pemangku kepentingannya. Jadi banyak pemangku kepentingannya, baik itu pemilik modal, pemerintah, karyawan, seperti itu, masyarakat, dan lain sebagainya. Yang keempat, itu adalah
menyediakan lingkungan belajar untuk mencapai keunggulan. Jadi di KPC itu ya lingkungan belajar itu cukup cukup sangat mendukung bagi karyawan, sehingga ada guyonan di antara perusahaan tambang batu bara. KPC itu bukan Kaltim Prima Coal, tapi Kaltim Prima College. Jadi tempat orang belajar seperti itu. Baru yang terakhir, misi KPC adalah menyelenggarakan praktik pengelolaan dan operasional terbaik. Jadi best practice di dunia tambang itu dilakukan di sini. Itu yang menjadi visi dan misi dari KPC. Sedangkan nilai yang dianut oleh KPC itu ada 5, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian serta adik-adik. Itu ada keunggulan, integritas, kemudian transparansi, kegesitan, baru pemberdayaan, kerjasama, dan kepedulian. Seperti itu. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu ada excellent, integrity, transparansi, agility, empowerment, teamwork, dan care. Seperti itu Bapak Ibu serta adik-adik sekalian. Ini yang menjadi landasan bergerak dari PT Kaltim Prima Coal. Dan inilah yang membentuk budaya kerja di PT Kaltim Prima Coal. Jadi diharapkan semua karyawan itu punya visi yang sama, melakukan misi yang sama dengan nilai-nilai yang sama. Dan ini merupakan salah satu tugas dari HR, di mana bisa menginternalisasikan visi misi dan value ini kepada karyawan, sehingga karyawan itu bisa mengerti apa yang menjadi visi dan misi perusahaan serta nilai apa yang perlu dia anut dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Seperti itu. Baik, selanjutnya terkait operasional, lokasi operasional PT Kaltim Prima Coal. Jadi kalau ditanya PT Kaltim Prima Coal itu nomor berapa, tambang nomor berapa terbesar di dunia, seperti itu. Kalau untuk dunia mungkin relatif, kadang bisa nomor 2, kadang nomor 3 seperti itu. Karena tahun ini akan berbeda produksinya dengan tahun depan. Nah, jadi tergantung di tahun berapa ditanyakan. Jadi kalau nggak salah sekarang itu KPC itu di nomor 3 kalau untuk level dunia. Tapi kalau untuk Indonesia memang KPC yang terbesar untuk produksi batu bara. Lokasi kita itu ada di Sangatta dan Bengalon. Jadi utamanya itu di Sangatta, sedangkan Bengalon itu sekitar 40 atau 50 km ke arah utara dari Sangatta. Kalau adik-adik atau Bapak Ibu sering dengar dari Kalimantan Timur itu adalah Balikpapan, maka Sangatta itu lokasinya 310 km dari Balikpapan dan sekitar 180 km dari Samarinda. Nah, jadi nanti kami akan sangat dekat dengan ibu kota baru, seperti itu. Karena ibu kota baru itu kan di antara Balikpapan dan Samarinda. Jadi seperti itu. Konsesinya, luas konsesinya itu sekarang 84.000, sekitar 84.000 hektar. Dan KPC merupakan pemegang PKP 2B generasi pertama. Nah, PKP 2B itu perjanjian kontrak pengusahaan pengelolaan penambangan batu bara, seperti itu. Jadi termasuk yang pertama dan signing awalnya itu tahun 1982. Oleh karena itu nanti KPC untuk kontrak pertama ini akan berakhir di tahun 2021. Nah, untuk karyawannya itu yang memang KPC permanen itu sekitar 4.200-an. Nanti lebih detailnya akan ada di slide berikutnya. Dan ini adalah untuk karyawan kontraktor besar yang langsung terkait dengan KPC itu sekitar 22.000 karyawannya. Ini adalah lokasi tempat beroperasinya PT KPC. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang operasi PT KPC. Jadi karena KPC itu
tambang batu bara. Jadi ya saya akan membahas lebih tentang proses utama saja, bisnis proses utama yang ada di KPC. Jadi seperti ini alur proses di penambangan batu bara. Jadi sebenarnya konsepnya itu sederhana saja. Proses penambangan batu bara. Ya, karena kan batu bara itu berada di dalam tanah, berada di lapisan tanah di bawah, maka ya sederhana, kalau kita mau ngambil batu baranya, berarti kita harus mengupas dulu lapisan tanah di atasnya. Dan untuk awalnya, untuk mengetahuinya, berarti kita perlu melakukan pengeboran sampling seperti itu. Pengeboran sampling. Ini disebut proses eksplorasi. Jadi kita memastikan apakah di dalam itu batu baranya ada atau tidak. Kalau ada, ekonomis atau tidak untuk ditambang, seperti itu. Karena bisa saja ada, tapi ternyata setelah dihitung, dikalkulasi, ternyata tidak ekonomis untuk ditambang, maka tidak jadi untuk ditambang. Itu adalah proses eksplorasi, adik-adik sekalian, serta Bapak Ibu. Kalau ternyata dianggap ekonomis untuk ditambang, maka proses pertama itu kita akan membuka dulu lapisan atasnya. Lapisan paling teratas tentunya ya berarti ada vegetasi-vegetasi yang lain, tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman. Berarti itu yang harus kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, itu yang disebut dengan land clearing, baru pengambilan tanah pucuk. Nah, karena tanah pucuk itu adalah tanah yang subur. Biasanya di lapisan tanah itu hanya 1 atau 2 meter saja. Dan inilah yang akan digunakan nanti dalam proses reboisasi. Sehingga tanah ini harus disimpan terlebih dahulu. Nah, jadi nanti kalau setelah proses tambang selesai, kemudian reboisasi, lapisan tanah pucuk ini itu akan dikembalikan lagi di bagian atas. Seperti itu. Selanjutnya, pemindahan lapisan tanah penutup. Ini disebut dengan lapisan tanah penutup ini lebih dikenal dengan istilah overburden. Nah, karena densitasnya cukup tinggi, jadi kerapatannya cukup tinggi, biasanya padat, agak susah alat untuk mengeruknya, makanya dalam proses penambangan batu bara itu biasanya melibatkan proses peledakan untuk memburai tanah yang tadinya padat sehingga mudah untuk diangkut. Begitu tanah sudah terkupas, maka kita akan melihat lapisan batu bara. Jadi sebenarnya kalau di gambar ini ilustrasinya satu lapis. Kalau di lapangan itu berlapis-lapis. Jadi ada batu bara, kemudian 1 meter tebalnya, kemudian ada tanah lagi 1 meter, di bawahnya ada lagi batu bara, seperti itu Bapak Ibu serta adik-adik sekalian. Jadi lapisannya itu mirip seperti kue lapis gitu. Jadi itu yang perlu diambil batu baranya itu. Jadi kalau sudah sampai di lapisan batu bara, nah, batu baranya kita ambil. Kalau ternyata batu baranya cukup padat, nah, berarti kita harus melakukan peledakan lagi untuk memudahkan pengambilan batu baranya. Seperti itu. Selanjutnya batu bara diangkut, dengan menggunakan alat angkut, baru diproses, di crushing, dihancurkan seperti itu menjadi bongkahan-bongkahan yang lebih kecil untuk dijual. Karena dari tambang bongkahannya itu cukup besar. Diperkecil dimensinya. Kalau yang kotor itu dicuci seperti itu. Kalau yang memang sudah bersih itu bisa langsung dihancurkan dan bisa langsung dijual atau dikirim ke kapal seperti itu. Tapi kalau yang masih kotor itu perlu dicuci. Nah, ini penimbunannya, baru nanti langsung ada yang ke kapal. Nah, ini menjadi tanggung jawabnya tim marketing. Ini proses singkatnya seperti itu. Proses yang lain yang setelah proses pengambilan batu bara itu adalah proses penimbunan kembali, ditimbun kembali tanahnya,
kemudian dikembalikan lagi topsoilnya, baru ditanam kembali area yang sudah diambil batu baranya. Sehingga diharapkan kondisi alamnya itu sedikit saja mengalami gangguan. Memang butuh waktu untuk mengembalikan kondisi alamnya itu seperti semula. Ini proses singkatnya penambangan batu bara. Nah, ini data-data terkait operasi PT Kaltim Primakol. Jadi PT Kaltim Primakol itu merupakan tambang batu bara dengan metode open pit. Jadi berarti tambangnya dibuka. Beda dengan yang membuat terowongan seperti itu. Kalau membuat terowongan itu disebut dengan tambang tertutup. Di sini ada beberapa data explosive consumption. Itu 130.000 ton per tahun. Jadi konsumsi bahan peledak yang dibutuhkan KPC itu sekitar 130.000 ton per tahun, Bapak Ibu serta adik-adik sekalian. Supaya Bapak Ibu serta adik-adik sekalian punya gambaran 130.000 ton ini berapa banyak. Jadi ini per harinya itu konsumsinya sekitar 300 sampai 350 ton per hari. Seperti itu. Seberapa besar daya ledaknya? Pertanyaannya kan itu. Kalau adik-adik serta Bapak Ibu pernah dengar kabar yang belakangan ini ada ledakan di kota Beirut, Lebanon. Nah, ledakannya itu setara dengan 300 ton bahan peledak. Jadi seperti itulah ledakan 300 ton bahan peledak, Bapak Ibu. Itu yang dipakai oleh KPC untuk 1 hari saja. Untuk 1 hari saja. Jadi kalau bahan peledaknya diletakkan di apa? Kalau di Kota Makassar berarti kalau diletakkan di Mall Panakukang ya. Diletakkan di Mall Panakukang itu Unhas itu bisa rata berarti. Seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya ini konsumsi bahan bakarnya di KPC itu 2 sampai 2,5 juta liter per hari. Nah, cukup banyak, cukup besar. Ini bisa menyuplai bahan bakar sepertiga kendaraan pribadi yang ada di Kota Makassar. Nah, jadi saya ada riset kecil-kecilan, ada sekitar 200.000 mobil pribadi yang ada di Makassar. Jadi ini bisa mensuplai sekitar 60.000 unit mobil. Oke, sorry. Selanjutnya produksi OB-nya atau overburden. Nah, overburden itu adalah lapisan tanah penutupnya, Bapak Ibu serta adik-adik sekalian. Jadi sebenarnya proses inti dari penambangan batu bara itu adalah pemindahan tanahnya. Di mana kita memindahkan tanah yang menjadi penutup batu bara. Bisa saja kita harus memindahkan 10 tanah untuk mendapatkan 1 batu bara. Jadi sehingga cukup banyak tanah yang perlu kita pindahkan. Ini KPC itu harus memindahkan sekitar 520 juta BCM per tahun. Jadi kalau gambarannya ini 520 juta BCM ini, itu mungkin kalau di Sulawesi Selatan ada Gunung Kandora kah, Bapak Ibu? Adik-adik? Nah, Gunung Kandora itu 5 tahun itu bisa rata dengan tanah. Nah, dengan kapasitas 520 juta ton. 520 juta BCM per tahun. Jadi 5 tahun itu Gunung Kandora itu bisa rata. Seperti itu. Kemudian produksi batu baranya itu berkisar antara 60 sampai 65 juta ton per tahun. Ini bisa mensuplai kebutuhan listrik di Sulawesi Selatan selama kurang lebih 13 tahun. Nah, karena konsumsi listrik di Sulawesi Selatan itu 1.300 megawatt setahun. Jadi itu setara dengan 4,5 juta ton
konsumsinya setahun. Jadi kalau 60 juta ton produksi KPC 1 tahun itu bisa menerangi Sulawesi Selatan selama 13 tahun. Selanjutnya diggernya itu yang terbesar 45 meter kubik kapasitas bucketnya ya. Dan truknya bisa mengangkut sampai kapasitas 360 ton. Jadi cukup besar. Dimensinya ya dari fotonya sebenarnya bisa kelihatan. Oke, ini adalah proses transport batu bara. Jadi ada konveyornya. Crusher itu adalah penghancur batu bara dari bongkahan yang besar menjadi bongkahan yang kecil. Fotonya itu ada di bawah ini. Sedangkan OLC itu overland conveyor. Nah, ini jadi KPC itu punya konveyor yang membawa batu bara sepanjang 13 km dari coal processing plant-nya. 13 kilo itu berarti bisa melintasi ya Makassar dari utara sampai selatan. Baru ini untuk FTS dan FCS, jadi ada proses pemindahan batu bara di tengah laut dengan menggunakan crane seperti ini. Nanti Ibu Tina akan menjelaskan lebih detail proses sales operation itu seperti apa. Jadi ini berada di areanya Ibu Tina. Ya, nanti untuk marketingnya akan lebih detail disampaikan Ibu Tina. Jadi saya hanya menyampaikan highlight-nya saja, sedikit saja. Jadi di KPC itu ada juga proses pengisian batu bara ke kapal itu langsung dengan menggunakan konveyor. Jadi dari darat sampai ke laut, ini panjang konveyornya ini sekitar 2 km. Jadi bisa loading langsung atau mengisi langsung ke dalam kapalnya. Baru proses terakhir di penambangan batu bara itu dan paling cukup memakan waktu itu adalah proses rehabilitasi. Bagaimana kita mengembalikan alam yang tadinya terganggu itu diharapkan bisa kembali seperti semula. Contohnya ini adalah Pit E South. Jadi ini adalah area yang awalnya ditambang, kemudian sudah dikembalikan lagi tanahnya, tanah penutupnya, begitu juga lapisan topsoilnya atau tanah pucuknya sudah dikembalikan. Ini selesai ditambang tahun 1999. Tahun 2000 itu dimulai proses rehabilitasinya, dan tahun 2018 sudah seperti ini fotonya di sebelah kanan. Jadi ini yang diharapkan bisa bisa menjadikan KPC berbeda dengan tambang-tambang batu bara yang lainnya yang dianggap merusak lingkungan. Kita berharap seminimal mungkin mengganggu alam yang sudah kita eksploitasi seperti itu. Jadi ini gambarannya tahun 2018, tahun 2020 itu lebih hijau lagi karena lebih banyak lagi vegetasi yang sudah tumbuh di sini. Bahkan danaunya itu bisa menjadi sumber bahan baku untuk PDAM di Kota Sangatta. Dan kualitasnya jauh lebih baik. Ya, itu dia untuk proses mining activity-nya, Bapak Ibu serta adik-adik sekalian. Selanjutnya, saya akan menyampaikan terkait bisnis proses atau core bisnis yang ada di human resources atau pengelolaan sumber daya manusia. Ya, ini foto salah satu karyawati ya di KPC. Jadi kalau mendengar kata tambang batu bara biasanya di benak banyak orang itu kan sangat maskulin ya, pekerjaan laki-laki. Tapi di KPC cukup banyak juga karyawan wanita. Jadi bagi adik-adik yang biasanya yang jurusan akuntansi ya, kebanyakan cewek seperti itu,
Jadi di KPC juga banyak karyawan cewek, mulai dari bagian administrasi, engineer, bahkan operator alat beratnya. Ya, kenapa human resources itu penting? Nah, pertanyaannya. Ini ada yang tahu siapa, foto siapa ini? Bill Gates. Bill Gates. Bill Gates ya? Oke. Mas Farhan tadi yang menjawab ya? Ya, jadi Bill Gates mengatakan, jadi ini adalah orang terkaya di dunia, pendiri Microsoft. Nah, beliau mengatakan saking pentingnya manusianya, beliau sampai pernah mengatakan ambil 25 orang terbaik di Microsoft, maka Microsoft ini akan menjadi perusahaan sampah seperti itu. Itulah mengapa dia sangat menilai tinggi manusia di Microsoft, bukan teknologi Microsoft-nya, bukan kehebatan software-nya, tapi bicara tentang manusianya. Berikutnya, nah ini ada yang bisa menebak? Nah, ini sudah almarhum. Steve Jobs. Steve Jobs. Steve Jobs. Ya, Steve Jobs. Ya, ini Steve Jobs sama-sama orang IT juga dengan Bill Gates. Nah, Steve Jobs mengatakan, saya berhasil bukan karena diri saya sendiri, tapi karena saya berhasil merekrut orang-orang terbaik di bidangnya seperti itu. Jadi kembali lagi bukan teknologinya, bukan uangnya seperti itu, tapi kembali kepada orangnya. Dan yang terakhir ini dari Indonesia sendiri, pasti semua mengenalnya. Atau ada yang nggak kenal? Dari fotonya, ini adalah Presiden pertama Indonesia, Pak Soekarno. Beliau mengatakan, beri saya 10 orang pemuda, maka saya akan mengguncangkan dunia. Nah, itu yang beliau sampaikan. Jadi ketiga orang penting ini itu mengakui bahwa sumber daya manusia itulah yang penting bagi mereka seperti itu. Begitu juga KPC. Jadi KPC sangat concern terhadap karyawannya. Ini data terkait KPC. Saat ini data per 30 September 2020. Jadi karyawan KPC itu ada 4.234 dan kontraktor besar yang langsung berbisnis dengan KPC itu punya 22.663 karyawan. Jadi banyak kontraktornya ya. Ada PAMA seperti itu, PT PAMA Persada, ada PT TIS, ada PT Liber, ada PT Trakindo seperti itu. Jadi hampir sekitar 30.000 lah. 30.000 itu karyawan KPC plus kontraktor yang terkait langsung dengan operasional KPC. Jadi memang mayoritas penduduk Kota Sangatta itu terkait dengan bisnis KPC. Jadi Kota Sangatta itu populasinya sekitar 130 sampai 150.000 orang. Jadi kalau karyawan KPC saja ada 30.000, berarti ditambah istrinya 60.000, kalau anak satu 90.000. Berarti itu udah lebih dari 50% populasi di Kota Sangatta. Ini struktur organisasi KPC. Jadi KPC cukup besar organisasinya. Dipimpin oleh seorang Chief Executive Officer, Chief Executive Officer atau CEO. Kemudian ada 2 chief lagi yang berkoordinasi langsung dengan CEO.
yaitu Chief Operating Officer dan Chief Financial Officer. Ada 13 divisi kalau nggak salah, ya 14 sekarang 14 divisi yang ada di KPC. 6 divisi itu reportingnya atau laporannya itu ke COO, Chief Operating Officer. Ini ada Mining Development, ini adalah divisi yang melakukan eksplorasi dan juga perencanaan tambang. Jadi bagian geologi dan mine planning itu ada di divisi ini. Selanjutnya ada divisi kontrak mining. Ini yang membawahi kontrak mining yang ada di KPC yang dilakukan oleh kontraktor-kontraktor tambang. Baru ada divisi HSES yang melakukan serta memonitoring pelaksanaan HSES di KPC. Baru ada divisi mining operation. Ini adalah divisi yang melakukan operasional tambang. Nah, jadi mereka yang melakukan pemindahan overburden tadi, lapisan tanah penutup, dan pengambilan batu baranya, serta melakukan reboisasi. Itu ada di mining operation. Jadi ini divisi yang paling besar di KPC. Kemudian ada divisi mining support. Jadi ini adalah divisi maintenance. Divisi yang melakukan perawatan alat-alat berat yang digunakan di KPC. Baru ada coal processing and handling divisi, ini division. Ini yang melakukan proses tadi penghancuran batu bara, pencucian batu bara, pencampuran seperti itu dilakukan oleh divisi ini, coal processing and handling. Jadi 6 divisi ini sebenarnya core business dari KPC. Selanjutnya ada 3 divisi yang melapor ke Chief Financial Officer. Itu ada Business Improvement, Supply Chain, dan Finance. Jadi nanti ya business improvement, core bisnisnya melakukan improvement di seluruh area kerja KPC. Mereka yang menginisiasi dan memonitoring proses improvement seperti itu. Kalau supply chain ini yang melakukan pengadaan barang, sebenarnya procurement mereka ini, pengadaan barang di KPC. Jadi kalau kita butuh barang ya harus berhubungan dengan teman-teman di supply chain, mulai dari yang kecil sampai yang besar seperti itu. Baru yang ketiga finance, ini yang melakukan proses finance di KPC seperti itu. Divisi yang selalu terkait dengan uang. Baru ada 5 divisi lain. 5 divisi ini yang melapor langsung ke CEO. Jadi tidak seperti yang lainnya, ini divisi yang langsung melapor ke CEO. Itu ada marketing, berarti yang melakukan proses penjualan atau seperti apa nanti definisinya dengan Ibu Tina. Karena agak beda ya marketing dengan sales ya. Baru ada human resources. Ini divisi yang melakukan atau memproses seluk-beluk tentang karyawan, mengurusi tentang sumber daya manusia yang ada di KPC. Baru ada external affairs, ini yang mengelola hubungan masyarakat, begitu juga dengan pihak-pihak luar yang lain yang terkait dengan KPC. Baru ada legal, dan yang terakhir strategic business development. Jadi KPC belakangan ini punya concern untuk membuat turunan bisnis dari batu bara, makanya dibentuk divisi ini. Mereka yang menjajaki kemungkinan bisnis lain yang diturunkan dari bisnis batu bara. Sedangkan human resources sendiri, seperti ini organisasinya. Jadi
ada Human Resources Division itu dibawahi oleh seorang General Manager, Pak Kudori. Ada 3 departemen di bawah beliau, ada Manager Compensation and Benefit, kemudian Manager Learning and Development, tadi yang menyampaikan kata sambutan dari KPC, Pak Bangun Nuswanto, baru yang terakhir Manager Industrial Relation and Recruitment. Di bawah setiap manajer ini ada superintendent yang membantu para manajer dalam melakukan aktivitas-aktivitas sesuai dengan bidangnya masing-masing, seperti itu. Ya, jadi bisnis proses human resources itu adalah bagaimana bisa mengurus atau memanage atau mengatur seseorang itu mulai masuk sebagai karyawan KPC sampai dia keluar dari KPC, seperti itu. Ya, keluarnya bisa dengan berbagai alasan kan. Ada yang memang resign seperti itu, ada yang mungkin meninggal dunia, atau memang sudah waktunya pensiun seperti itu. Jadi ini semua hal-hal yang terkait manusia yang menjadi karyawan KPC itu menjadi urusannya human resources atau sumber daya manusia. Jadi apa saja itu biasanya itu yang pertama itu dari perencanaan, pastinya perencanaan SDM atau sumber daya manusia. Berapa banyak tenaga yang dibutuhkan oleh KPC. Jadi perencanaan ini bisa ada yang perencanaan tahunan, itu biasanya selalu kita lakukan secara reguler di sekitar bulan 8 atau bulan 9 sampai akhir tahun. Atau juga perencanaan yang strategik. Contohnya KPC sekarang ini sedang menghadapi perpanjangan kontrak kedua seperti itu. Bagaimana rencana pengadaan karyawannya, seandainya diperpanjang pemerintah 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan. Nah, itu kita yang merencanakan. Yang pastinya tetap berkoordinasi dengan divisi-divisi yang lainnya. Kemudian ketika sudah direncanakan, maka akan dilakukan proses rekrutmen. Rekrutmen, bagaimana kita bisa menarik minat para pekerja supaya melakukan atau mengirimkan lamaran ke PT KPC. Dari banyaknya pendaftar atau peminat itu akan dilakukan seleksi, proses seleksi, dan kalau sudah masuk menjadi karyawan KPC, maka menjadi tanggung jawab kita itu bagaimana memfasilitasi trainingnya, seperti itu. Kita melihat apakah seorang karyawan ini memang sudah kompeten di bidangnya, atau masih kurang. Kalau masih kurang, dia butuh pelatihan seperti apa. Nah, itu kita coba untuk menutup gap-nya supaya si orang karyawan ini bisa perform melakukan tugasnya seperti itu. Jadi ini sangat terkait ya, training dan performance. Jadi bisa saja seorang karyawan itu tidak perform di dalam pekerjaannya. Kenapa? Karena ternyata dia tidak mengetahui atau tidak mampu sebenarnya melakukan pekerjaan itu. Nah, oleh karena itu kita yang memfasilitasi bagaimana karyawan itu bisa terpenuhi kompetensinya. Selanjutnya kalau sudah terpenuhi kompetensinya, itu bagaimana kita bisa mengelola performance karyawan tersebut. Ya, karena karyawan itu kan manusia, jadi cukup unik memang. Kalau teknologi bisa dibeli seperti itu. Kalau uang atau modal itu bisa dicari. Tapi kalau karyawan yang kompeten, nah ini yang agak kata para ahli itu susah untuk dicari. Apalagi untuk menjaga performance-nya agar selalu bagus di setiap tahunnya. Itu menjadi tugas kita.
bagaimana bisa mengelola performance karyawan itu tetap berada di titik optimalnya, tidak naik turun seperti itu. Orangnya sudah kompeten, tapi mungkin karena satu hal atau banyak hal itu akhirnya motivasi untuk bekerjanya atau performance untuk bekerjanya itu menurun. Karena yang kita kelola itu manusia. Manusia ini kan pasti banyak keinginannya, banyak kebutuhannya, apalagi dengan latar belakang yang berbeda, dengan pendidikan yang berbeda seperti itu. Ini yang perlu kita kelola bagaimana mereka bisa tetap perform di dalam aktivitasnya sehari-hari. Kemudian bagaimana kita bisa memotivasi. Tentu motivasinya ini dalam bentuk yang real ya. Makanya tadi ada Departemen Compensation and Benefit. Benefit-benefit apa yang bisa kita berikan kepada karyawan. Sehingga karyawan itu bisa merasa nyaman dan termotivasi untuk selalu melakukan yang terbaik bagi perusahaan. Baru proses berikutnya adalah kompensasi. Kompensasi seperti apa yang kita berikan ke karyawan agar karyawan bisa merasa nyaman, merasa betah, dan memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Oleh karena itu biasanya di KPC itu tim compensation and benefit itu secara reguler itu melakukan salary survey. Bagaimana gaji atau salary yang ada di KPC dibandingkan perusahaan-perusahaan lain, terutamanya dengan perusahaan tambang sejenis. Jadi apakah kita masih kompetitif dibanding tambang-tambang yang lain. Baru yang tidak lepas adalah hubungan dengan karyawan itu sendiri. Bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan karyawan. Tentu biasanya karyawan itu membuat serikat-serikat pekerja atau mengikuti bergabung di serikat pekerja. Tugas kita atau tugas human resource bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan serikat-serikat pekerja ini. Itu merupakan core business juga di dalam human resources. Jadi kalau ini saya sesuaikan warna bloknya ini, yang blue ini kalau di KPC, yang warna biru ini, itu dikelola oleh Departemen Learning and Development. Ada bagian planning, training, dan performance. Sedangkan yang orange itu dikelola oleh Departemen Industrial Relation and Recruitment. Jadi ada recruitment, selection, labor relation, compliance to regulation, terakhir termination. Sedangkan yang warna kuning, ini dikelola oleh Departemen Compensation and Benefit. Seperti itu. Ada motivating, compensation, health, and welfare. Seperti itu. Jadi ini biasanya terkait dengan benefit. Baru yang hampir terakhir itu adalah bagaimana tim kita itu tetap memastikan bahwa karyawan itu mendapatkan hak-haknya sesuai dengan yang ada di dalam aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ini compliant to regulation. Jadi kalau KPC memang kita sudah lebih di atas dari yang dipersyaratkan oleh pemerintah. Baru yang terakhir bagaimana kita bisa mengelola proses termination dari karyawan. Baik itu yang secara sukarela berhenti maupun secara tidak sukarela atau karena memang sudah waktunya berhenti. Ini sebenarnya proses besar yang dilakukan oleh divisi Human Resources. Jadi biasanya di banyak perusahaan ini akan sama saja prosesnya. Hanya ada sedikit mungkin detail-detail yang agak berbeda. Tapi pada umumnya di hampir semua perusahaan inilah yang dilakukan atau inilah yang menjadi
core bisnis dari pengelolaan sumber daya manusia. Jadi mau itu perusahaan tambang, mau itu perusahaan perkebunan, mau itu perusahaan manufaktur, kurang lebih inilah yang menjadi area yang dikelola oleh sumber daya manusia. Berikut saya akan menyampaikan beberapa program yang pernah dan sedang dilakukan oleh KPC yang ada di Human Resources. Jadi ini hanya sebagian kecilnya saja yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan waktunya nanti pas. Yang pertama itu terkait strategic HR atau Human Resources. Jadi tadi kan ada proses perencanaan manpower. Jadi saat ini HR melalui organization development itu melakukan manpower planning terkait perpanjangan kontrak atau penghentian kontrak yang dilakukan pemerintah di 2021 nanti. Baru rekrutmen, melakukan proaktif rekrutmen. Jadi tim rekrutmen kita itu sekarang melakukan pengujian dulu kepada para kandidat, melakukan pengetesan seperti itu. Nah, baru nanti kalau ada lowongan baru langsung ditawarkan. Nah, kalau ternyata si pelamar itu minat atau cocok, nah itu bisa langsung diproses ke proses akhir. Jadi bisa lebih cepat prosesnya. Jadi bukan didahului dari permintaan, tapi tim rekrutmen kita itu sudah punya bank data tentang kandidat karyawan seperti itu, calon karyawan seperti itu. Jadi begitu ada request dari divisi terkait, mereka langsung menawarkan, ini kira-kira cocok enggak dengan yang diminta, seperti itu. Baru industrial relation itu secara setiap 2 tahun itu secara reguler itu melakukan perjanjian kerja bersama atau collective labor agreement. Jadi biasanya tim manajemen dan tim dari serikat pekerja setiap 2 tahun sekali itu ketemu di meja perundingan untuk mendiskusikan terkait hak-hak dan kewajiban dari karyawan. Yang tentu rujukannya adalah aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi setiap 2 tahun. Jadi kalau sekarang yang terakhir itu tahun 2019, maka tahun 2021 nanti akan ketemu lagi kedua pihak ini. Baru program berikutnya terkait retention atau motivating tadi, bisa motivating, bisa menjaga performance. Itu adalah on-site postgraduate education. Jadi perusahaan memfasilitasi karyawan untuk mengikuti program magister di fasilitas perusahaan dan dibiayai oleh perusahaan. Ya, tentu dengan perjanjian atau kontrak dari karyawan dan perusahaan seperti itu. Baru ada HOP ini, Home Ownership Program, program kepemilikan rumah dan program kepemilikan kendaraan. Lalu untuk compensation and benefit sendiri, program yang dilakukan itu secara reguler setiap tahun itu melakukan survei salary. Jadi tim salary kita itu selalu melakukan benchmark ke perusahaan-perusahaan tambang. Kita berada di range yang mana salary karyawan kita. Nah, ini memastikan supaya karyawan kita itu tetap stay di KPC. Itu kemudian ada strategi menggunakan local general hospital seperti itu. Jadi rumah sakit umum yang ada di sini itu digunakan sebagai fasilitas kesehatan juga. Baru berikutnya itu adalah talent management. Nah, jadi di antara banyak karyawan KPC itu pasti akan ada karyawan-karyawan yang dianggap talent, dianggap cemerlang seperti itu. Nah, maka HR itu melakukan program yang namanya succession planning. Kita mengidentifikasi orang-orang yang nantinya itu menjadi
leader di KPC. Ini yang perlu dimonitor terus. Gimana performance-nya, gimana kompetensinya. Dan development seperti apa yang perlu kita berikan kepada mereka. Karena sayang kalau ternyata ada orang atau karyawan yang cemerlang, tapi ternyata tidak termanfaatkan dengan baik oleh perusahaan. Baru ada Graduate Development Program. Jadi ini adalah program untuk para karyawan yang fresh graduate dari universitas. Jadi kalau di banyak perusahaan biasanya ini namanya Management Development Program. Tapi kalau di KPC itu Graduate Development Program. Ya, salah satunya alumninya ini adalah Mas Boni yang nanti akan menyampaikan materi terkait accounting. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini adalah program bagaimana mempersiapkan karyawan yang fresh graduate itu menjadi siap menempati fungsinya. Biasanya ini mereka menempati posisi senior biasanya di awalnya nantinya. Jadi biasanya para leader, pemimpin-pemimpin yang ada di KPC itu kebanyakan itu berasal dari program Graduate Development Program ini. Baru Performance Management System, ini adalah sistem bagaimana kita mengelola kinerja karyawan sehingga karyawan itu bisa selalu perform, selalu optimal di dalam melakukan pekerjaannya. Baru ada kompetensi manajemen. Nah, ini tadi kalau adik-adik melihat ini berada di Departemen Learning and Development. Jadi KPC itu program pengembangannya itu berdasarkan kompetensi. Jadi apapun itu rujukannya adalah kompetensi di KPC selama itu terkait pengembangannya. Maka itulah yang menjadi rujukan bagaimana seorang karyawan itu dianggap mampu atau tidak dalam melakukan pekerjaannya. Tinggal rujukannya kompetensi. Jadi bahkan review salary-nya, review gajinya, itu ada yang berdasarkan kompetensinya. Dan yang terakhir yang saya sampaikan di sini ada Employee Health and Welfare. Itu ada di KPC itu ada wellness program kesehatan. Nah, jadi ini program yang cukup baik ya di KPC, walaupun baru tapi cukup baik, di mana KPC memfasilitasi karyawan supaya punya pola hidup yang baik. Jadi kita punya campaign di mana karyawan itu bisa menjaga kesehatannya, menjaga pola hidupnya supaya tetap sehat. Jadi ya. Dan yang sekarang sedang marak itu ya kita melakukan program prevention and mitigation COVID-19. Jadi sekarang itu HR atau Human Resources di PT KPC itu konsentrasinya serta dan fokusnya itu bagaimana mengurangi dampak dari COVID-19 ini. Dan usaha-usaha apa yang bisa dilakukan untuk mitigasinya. Karena pandeminya itu sudah sampai juga di sini, di Sangatta. Nah, ini mungkin udah mau akhir dari presentasi saya, karena adik-adik mahasiswa ini kan biasanya fokusnya di belajar seperti itu ya, atau bingung, saya mau memperdalam apa seperti itu, saya perlu membekali diri saya seperti apa supaya saya nantinya siap untuk masuk di dunia kerja seperti itu. Jadi KPC itu bahkan sebenarnya KPC itu sekarang menggunakan kompetensi sistem di dalam menilai karyawannya, menilai kemampuannya ya, kemampuan karyawannya. Jadi inilah yang akan menjadi acuan kami Human Resources dalam menilai orang itu mampu atau tidak melakukan pekerjaannya. Jadi ini bisa menjadi acuan adik-adik, apa sih yang perlu saya perdalam, kemampuan apa yang perlu saya tambahkan sehingga saya siap di dunia kerja. Ini dia KPC itu punya kompetensi sistem yang mana
yang utamanya atau core kompetensinya itu ada 5. Ini biasanya diturunkan dari visi misi organisasi. Itu ada concern for HSES, kemudian achievement orientation, business ethic and organizational commitment, teamwork, dan continuous learning. Jadi ini yang diharapkan itu dimiliki oleh semua karyawan KPC. 5 kompetensi ini. Jadi bukan langsung kemampuan teknisnya. Kemudian bagi yang menjabat di jabatan struktural, kalau di KPC itu berarti mulai level supervisor itu punya yang namanya kompetensi manajerial. Ini dia. Ada leadership, komunikasi, work planning and management, problem solving, decision making, adaptability, business acumen, developing others, budgeting and cost control, client focus, sampai ada report writing and presentation skill. Jadi ini bagi karyawan yang menjabat di posisi struktural, di level supervisor ke atas, itu diharapkan punya kompetensi ini. Dan ini nantinya di leveling juga. Makin ke atas, leveling kompetensinya itu makin tinggi biasanya. Baru ada kompetensi teknis sesuai dengan bidang pekerjaan masing-masing. Jadi kalau di mining operation itu ada long term mine planning, ada short term mine planning, seperti itu. Ada mine support facility. Kemudian kalau di maintenance ada yang electrical maintenance, mechanical maintenance. Baru yang di human resources ada organizational development, kemudian ada recruitment and selection, dan sebagainya. Jadi untuk adik-adik perlu yang diperdalam itu apa? Kalau kemampuan teknikal, saya yakin adik-adik sudah banyak diisi tentang pengetahuan accounting seperti itu, atau pengetahuan finance. Tapi bagaimana dengan kompetensi yang ini? Yang core kalau bagi satu organisasi, kemudian manajerial. Dan ini biasanya hampir sama di semua organisasi. Cuma biasanya redaksinya saja yang berbeda. Leadership, kepemimpinan, seperti itu. Komunikasi, seperti apa di sana nanti bahasanya. Jadi ini sebenarnya yang sangat mendukung keberhasilan seseorang ketika menjadi seorang karyawan atau pekerja. Selanjutnya yang terakhir, karena adik-adik dari accounting ya, dari accounting, saya menyampaikan kalau di KPC itu untuk finance-nya, technical kompetensinya itu ada 21 seperti ini. Jadi teman-teman yang dari finance itu akan dinilai kompetensinya dari kompetensi teknikal ini. Selain yang tadi, yang ada core dan manajerialnya. Jadi kalau leadership-nya sudah pasti itu. Kalau dia sudah level supervisor ke atas, itu akan dinilai leadership-nya, komunikasinya, kemudian problem solving, decision making, work planning and management-nya, itu pasti dinilai. Selain itu akan dinilai kompetensi teknisnya yang seperti di layar ini. Ini ada 21, ada financial system, process and technology, kemudian budget formulation, ada cost control, kemudian ada tax, ada inventory control, ada payroll, ada cash handling. Nanti lebih detailnya bisa ditanyakan ke Mas Boni atau Pak Boni seperti itu, karena beliau nanti yang akan membahas lebih detail dan lebih komprehensif ya, seperti itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu dan teman adik-adik sekalian. Jadi kalau nanti ada pertanyaan silakan disampaikan lewat chatnya. Karena waktunya sudah hampir 1 jam, saya menyampaikan materi.
Nanti boleh disampaikan lewat chat seperti itu, lewat chat pertanyaannya. Nah, kalau nanti di sesi kedua saya akan balas lewat chat, baru nanti di sesi akhir kalau ada nanti pertanyaan langsung itu kita akan diskusi secara langsung di sesi akhir setelah pemateri ketiga itu nanti Mas Boni selesai menyampaikan materi finance. Itu saja mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian.